Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, langsung saja kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tuberkulosis. Yang pertama, yaitu pengertian dari tuberkulosis itu sendiri. Tuberkulosis atau TB merupakan salah satu penyakit yang tertua yang pernah diidentifikasi dari manusia. Penyakit ini sudah teridentifikasi sekitar 3.400 tahun sebelum Masehi. Adapun referensi lainnya menyebutkan bahwa tuberkulosis ini merupakan penyakit penular kronis yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui saluran pernapasan. Adapun yang kita ketahui bahwa paru-paru adalah organ manusia yang paling umum terinfeksi, yang infeksinya di atas 80% dari tuberkulosis. Oleh karena itu, TB juga dikenal sebagai TB paru. Adapun menurut Evin dan Lilis, TB ini merupakan suatu penyakit yang infeksi paling sering menyerang jaringan paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis atau TB ini merupakan penyakit yang dapat menyerang semua usia dengan kondisi klinis yang berbeda-beda atau tanpa dengan gejala sama sekali hingga manifestasi berat. Nah, mungkin di gambar ini teman-teman bisa perhatikan bahwa adanya perbedaan antara seseorang dengan paru-paru yang telah terkena TBC dengan paru-paru orang yang normal. Selanjutnya adalah etiologi dari penyakit tuberkulosis ini. Beberapa faktor yang mengakibatkan menularnya penyakit tuberkulosis ini adalah kebiasaan buruk pasien TB yang meludah sembarangan. Selain itu, kebersihan lingkungan juga dapat mempengaruhi penyebaran virus. Misalnya, rumah yang kurang baik dalam pengaturan ventilasi, kondisi lembab, akibat kurang lancarnya pergantian udara dan sinar matahari dapat membantu berkembang biaknya virus tuberkulosis ini. Oleh karena itu, orang yang sehat serumah dengan penderita TB paru merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penularan penyakit tersebut. Lingkungan rumah, lama kontak serumah, dan perilaku pencegahan baik oleh penderita maupun orang yang rentan sangat mempengaruhi proses penularan penyakit TB paru ini. Nah, maka adapun etiologi yang terdapat di slide kali ini merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit TB seperti dari kondisi sosial atau faktor sosial, ekonomi, umur, jenis kelamin, status gizi, dan kebiasaan merokok. Yang mana meskipun merokok bukanlah penyebab utama terjadinya penyakit TB paru, namun kebiasaan merokok dapat merusak mekanisme pertahanan paru sehingga memudahkan masuknya kuman penyakit seperti kuman penyakit TB. Ditambah lagi fenomena merokok di Indonesia masih dianggap wajar, bahkan dianggap sebagai gaya hidup. Kemudian saya akan menjelaskan tentang epidemiologi penyakit tuberkulosis. Penyebaran infeksi tuberkulosis aktif cukup sering terjadi pada bayi yang terpajan, tetapi jauh lebih rendah pada anak-anak umur 2-10 tahun. Risiko kemudian meningkat selama masa remaja dan dataran tinggi sekitar 25 tahun usia dan sisa tinggi sepanjang kehidupan dewasa. Kejadian infeksi TB sekitar 2 kali lipat lebih aktif dan lebih tinggi pada pria daripada wanita, dan sekitar 10% dari semua kasus baru di seluruh dunia terjadi pada anak-anak. Infeksi HIV adalah faktor risiko terkuat untuk TB. 12% dari semuanya kasus penyakit TB aktif baru dan 25% dari semua kematian terkait TB terjadi pada orang HIV positif. Misalnya, sebagian besar 75% kasus penyakit TB aktif dan kematian terkait HIV terjadi di Afrika. Faktor risiko lain untuk TB adalah diabetes mellitus tipe 2, alkoholisme atau pengguna alkohol, minuman keras, dan merokok. Karena itu, mengatasi faktor-faktor penentu sosial dan perilaku ini dapat membantu berkembangnya paradigma biomedis saat ini untuk pengendalian TB.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan riwayat alamiah penyakit. Di dalam riwayat alamiah penyakit TB ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap peka, yang kedua tahap pra-gejala, yang ketiga tahap klinis, yang keempat tahap penyakit lanjut, dan yang kelima tahap terminal. Yang pertama itu tahap peka. Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara pejamu dengan bibit penyakit, tetapi interaksi ini masih di luar tubuh manusia. Maksudnya, bibit penyakit tersebut berada di luar tubuh manusia dan belum masuk ke dalam tubuh pejamu. Yang kedua yaitu tahap pra-gejala. Pada tahap ini telah terjadi infeksi tetapi belum menunjukkan gejala dan masih belum terjadi gangguan fungsi organ. Pada penyakit TB, sumber infeksi adalah manusia yang mengeluarkan basil tuberkel dari saluran pernapasan. Pasien TB dapat mengeluarkan kuman TB dalam bentuk droplet yang infeksius ke udara pada waktu pasien TB tersebut batuk dan bersin. Masa inkubasinya yaitu waktu yang diperlukan mulai terinfeksi sampai menjadi sakit diperkirakan selama 6 bulan. Yang ketiga itu tahap klinis. Tahap klinis merupakan kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan menimbulkan gejala. Gejala penyakit TB dapat dibagi menjadi dua, yaitu gejala umum dan gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Gejala umum yaitu batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu, yang kedua demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, yang ketiga penurunan nafsu makan dan berat badan, dan yang keempat perasaan tidak enak atau lemah. Yang kedua yaitu ada gejala khusus. Yang pertama itu tergantung dari organ tubuh mana yang terkena. Bila terjadi sumbatan sebagian bronkus akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, maka akan menimbulkan suara mengi, yaitu suara nafas melemah yang disertai dengan sesak. Yang kedua yaitu jika ada cairan di rongga pleura atau pembungkus paru-paru dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Yang ketiga yaitu bila mengenai tulang maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya. Pada muara ini akan keluar cairan nanah. Yang keempat yaitu pada anak-anak dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak dan disebut sebagai meningitis. Gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Selanjutnya yang keempat yaitu ada tahap penyakit lanjut. Tahap penyakit lanjut merupakan tahap saat akibat dari penyakit mulai terlihat. Pasien yang menderita penyakit TB semakin bertambah parah dan penderita tidak dapat melakukan pekerjaan sehingga memerlukan perawatan. Yang kelima yaitu tahap terminal. Perjalanan penyakit pada suatu saat akan berakhir. Berakhirnya perjalanan penyakit tersebut dapat berada dalam 5 keadaan, yaitu sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, karir, penyakit berlangsung kronik, dan berakhir dengan kematian. Selanjutnya yaitu ada rantai penularan. Penularan penyakit TB disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara, yaitu saat seorang pasien TB batuk dan percikan ludah yang mengandung bakteri terhirup oleh orang lain saat bernapas. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif bila penderita batuk, bersin, atau berbicara saat berhadapan dengan orang lain. Basil TB akan tersembur dan terhisap ke dalam paru orang sehat dan bisa menyebar ke bagian tubuh lain melalui peredaran darah pembuluh limfe atau langsung ke organ terdekat. Pasien TB sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak. Untuk masa inkubasinya selama 3-6 bulan. Upaya pencegahan TBC. Salah satu langkah untuk mencegah TBC adalah dengan menerima vaksin BCG, Bacillus calmette-guerin. Nah, di Indonesia sendiri, vaksin ini termasuk dalam daftar imunisasi wajib dan diberikan sebelum bayi berusia 2 bulan. Bagi yang belum pernah menerima vaksin BCG, dianjurkan untuk melakukan vaksin bila terdapat salah satu anggota keluarga yang menderita TBC. TBC juga dapat dicegah dengan cara yang sederhana, yaitu mengenakan masker saat berada di tempat ramai dan jika berinteraksi dengan penderita TBC serta sering mencuci tangan. Nah, bagi Anda penderita TBC, walaupun sudah menerima pengobatan, pada bulan-bulan awal pengobatan, biasanya 2 bulan, penderita TBC juga masih dapat menularkan penyakit. Jika Anda menderita TBC, langkah-langkah di bawah ini sangat berguna untuk mencegah penularan, terutama pada orang yang tinggal serumah dengan Anda. Langkah pertama, minum obat yang teratur. Kedua, menutup mulut saat batuk dan bersin dengan tisu atau sapu tangan.
Ketiga, tidak membuang dahak sembarangan. Karena TBC merupakan salah satu airborne disease, saat batuk atau bersin, penderita TBC dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak ke udara. Dalam sekali batuk, penderita TBC dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Maka dari itu, buanglah dahak dan ludah di tempat yang benar. Dahak dan ludah yang mengandung kuman TBC dapat mengambang dan menyebar di udara. Keempat, memiliki ventilasi udara yang baik. Ventilasi udara harus baik dan terkena cahaya matahari. Ventilasi udara yang baik dapat menggantikan kuman TBC. Selain itu, cahaya matahari dapat membunuh kuman TBC. Upaya penanggulangan TBC. TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah foto ronsen dada, tes darah, atau tes kulit Mantoux. Mantoux atau tuberculin skin test adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui adanya paparan kuman TB pada tubuh. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obat-obat ini umumnya berupa etambutol adalah obat yang digunakan untuk mengobati tuberkulosis. Dalam pengobatan tuberkulosis, obat ini dikonsumsi bersama dengan antibiotik lainnya, baik dalam bentuk tunggal atau tablet kombinasi. Etambutol bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab tuberkulosis. Obat ini tidak digunakan untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus seperti flu. Pyrazinamide adalah salah satu obat yang digunakan untuk mengobati penyakit tuberkulosis. Pyrazinamide akan dikombinasikan dengan obat TB lain dalam pengobatan penyakit tersebut. Secara keseluruhan, pengobatan TB dengan kombinasi obat-obatan bisa mencapai waktu 6-9 bulan. Untuk pyrazinamide sendiri, biasanya obat ini akan digunakan untuk 2 bulan pertama pengobatan TB. Rifampicin atau rifampin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati beberapa infeksi akibat bakteri. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Sejumlah infeksi yang dapat ditangani oleh rifampicin diantaranya adalah tuberkulosis dan kusta. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah meningitis akibat bakteri Neisseria meningitidis dan Haemophilus influenza. Isoniazid dikenal sangat efektif dalam mengobati TB. Namun, terkadang obat ini dapat mengakibatkan rusaknya saraf perifer yang menimbulkan gejala seperti kesemutan. Untuk mencegah hal itu, biasanya dokter akan meresepkan suplemen piridoksin atau vitamin B6 pada penderita yang berisiko tinggi mengalami efek samping tersebut. Baiklah, cukup sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Jazakumullahu khairan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.